Kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan ada Fatir Khairuman Isnaini sebagai pimpinan redaksi, lalu ada Indri Sagita dan Maya Nurikma sebagai reporter, lalu ada Diva Ardia sebagai koordinator liputan, lalu ada Siska Sepia sebagai redaktur pelaksana, dan ada saya sendiri Awalia Putri Ramadhani sebagai redaktur editor. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perancangan buletin dengan tema pendidikan. Yang pertama, berita soft news. Kami memilih berita soft news mengenai duta perpustakaan dan duta baca. Alasan kami memilih berita tersebut karena menurut kami sangat menarik dan inspiratif. Setiap tahunnya, perpustakaan rutin mengadakan ajang tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap generasi muda yang peduli pada literasi. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan semangat membaca serta mendorong kesadaran akan pentingnya budaya literasi di kalangan mahasiswa UIN Gus Dur. Kemudian berita yang kedua, kami akan membahas tentang seorang alumni UIN Gus Dur yang diterima di sebuah universitas di India. Jadi mahasiswa ini bernama Karisma Safrani, seorang alumni UIN Gus Dur jurusan KPI yang diterima di University of Mysore di India dengan program magister. Nah, kenapa sih hal ini tuh penting untuk diberitakan? Karena hal ini dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan dari alumni UIN Gus Dur ke kancah internasional, dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain, dan dapat meningkatkan citra dan reputasi dari kampus. Oke, jadi alasan kelompok kami mengambil berita Pijar sebagai bahan berita kampus kami karena melihat di era digital yang sekarang ini, kita sering mendengar bahwa minat baca masyarakat kita, terutama di kalangan muda ini, menurun. Namun, melihat fenomena tersebut, ada sekelompok mahasiswa yang aktif mengadakan diskusi buku maupun taman literasi. Jadi, alasan tersebutlah yang menjadikan kami alasan yang kuat mengapa kelompok kami mengambil berita tersebut. Buletin kita dengan tema pendidikan, kami tertarik mengangkat sosok inspirasi yang berada di kampus, yaitu Linda Rahmanita. Linda Rahmanita adalah mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris semester 7 yang tidak hanya terkenal di kampus saja. Beliau terkenal di luar kampus dengan menjadi talent iklan kampus, menjadi moderator, menjadi narasumber di berbagai acara di kampus maupun di luar kampus. Beliau juga terkenal di luar kampus dengan ikut kegiatan volunteer yang ia ikuti. Beliau juga, Linda Rahmanita ini tidak mengikuti kegiatan KKN yang diadakan oleh kampus karena nilai sudah diakumulasikan dengan dia mengikuti beberapa kegiatan volunteer tersebut. Nah, sosok Linda Rahmanita ini sangat menginspirasi ya, karena dia dengan tidak hanya kegiatan perkuliahan saja yang ia ikuti, tapi dengan berbagai kegiatan yang ia ikuti juga aktif di kampus maupun di luar kampus. Nah, sosok dia itu sangat menginspirasi bagi kita sebagai calon pendidik maupun sebagai pelajar ataupun mahasiswa lainnya. Oke, selanjutnya itu pada bagian opini redaksi. Nah, pada bagian opini redaksi ini itu kita mengangkat topik mengenai etika digital mahasiswa dalam fenomena akun parodi kampus. Nah, alasan mengapa kita memilih isu tersebut karena beberapa waktu terakhir ini sedang ramai dibicarakan mengenai akun yang mengatasnamakan institusi kampus dengan citra yang kurang baik. Nah, nama akun tersebut itu seperti UIN Gus Dur Cantik, Musang UIN Gus Dur, dan lain sebagainya. Nah, isu ini tuh berkaitan dengan pendidikan karena dengan isu tersebut itu muncul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana nilai-nilai akademis, nilai-nilai karakter, nilai-nilai tanggung jawab mahasiswa itu diuji di ruang digital ini. Nah, akun-akun tersebut seperti UIN Gus Dur Cantik dan Musang UIN Gus Dur ini itu memang menunjukkan adanya kreativitas mahasiswa. Tetapi selain menunjukkan kreativitas mahasiswa ini, akun tersebut juga berpotensi dalam penyalahgunaan identitas institusi perguruan tinggi dapat merusak citra kampus.
Nah, dengan adanya isu tersebut, kami itu ingin menggali atau menyoroti mengenai peran pentingnya pendidikan tinggi dalam menanamkan literasi dan etika digital kepada mahasiswa agar tidak hanya cerdas atau pintar secara intelektual, tetapi juga bijak dalam penggunaan media sosial. Seperti itu.